Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari film Mile 22. Film ini disutradarai oleh Peter Berg yang dirilis pada tanggal 21 Agustus 2018. Film ini dibintangi oleh Mark Wahlberg sebagai James Silva, John Malkovich sebagai James Bischoff, Lauren Chohan sebagai Alice Kerr, Iko Uwais sebagai Linur, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Di awal cerita kita bisa melihat agensi AI yang dipimpin oleh James Silva sedang melakukan penyergapan di sebuah rumah untuk mencari informasi mengenai cesium. Salah satu anggotanya masuk ke salah satu ruangan di sana. Dia menemukan berangkas dan mengambil semua SSID yang ada di sana. Kemudian dari markas juga mengintai rumah itu menggunakan drone. Ketika pemeriksaan berlangsung, ada informasi dari markas mengatakan ada sinyal panas di lantai 2, sudut barat daya. Mereka pun memeriksa lantai 2 dan salah satu temannya mengawasi di bawah. Namun yang ditemukan hanyalah pintu yang ternyata pintu itu adalah lemari handuk. Kemudian ada info lagi dari markas mengatakan kalau ada pintu di sebelah kiri Alice, tapi Alice hanya melihat tembok. Karena orang tersebut menyadari kalau Alice mengetahui keberadaannya, dia pun menembak Alice dari balik tembok dan akhirnya baku tembak pun terjadi. Salah satu anggota CIA yang berjaga di bawah tewas karena kena tembakan oleh pelaku. Baku tembak pun terus terjadi, dan Alice diselamatkan oleh temannya. Rumah tersebut juga sudah dipasangkan perangkap dan akan meledak. Kemudian James Silva, yang akrab dipanggil Jimmy ini berjaga di luar mencari titik sinyal panas tersebut, dan menemukan seseorang yang jatuh terbakar terjun dari lantai 2. Jimmy pun membunuhnya. Kemudian ada info dari markas menyuruh mereka keluar dari rumah, dan rumah tersebut meledak. Kemudian cerita pun dilanjutkan di mana Jimmy sedang menonton berita dan dia pun mengetahui siapa yang sudah dia bantai waktu itu. Yang dia bantai waktu itu bersama sukadnya adalah anggota FSB Rusia yang dulunya disebut KGB. Dan salah satunya adalah anak penguasa besar Rusia yang berumur 18 tahun. Setelah menonton berita, Jimmy kemudian datang ke sebuah tempat dan ternyata Jimmy sedang diwawancarai untuk menceritakan apa yang terjadi. Ternyata kejadian itu sudah berlalu cukup lama dan semua temannya James Silva sudah mati. Karena Silva adalah salah satunya yang selamat, dia pun diwawancarai dan menceritakan semuanya tentang kematian teman-temannya dan seorang agen rahasia yang sulit ditebak yaitu Linur. Dan cerita seru pun baru dimulai. 16 bulan pun berlalu setelah penyergapan tersebut. Cerita dimulai di Asia Tenggara, kota Indokar, di mana sang master pencaksilat sedang membakar semua kenangannya dan identitasnya. Kemudian kita beralih ke sebuah restoran yang dimana Silva sedang menunggu temannya. Dan beberapa menit kemudian temannya datang dan menceritakan tentang aksinya yang gagal menemukan cesium. Dan hanya terdapat 12 kotak senapan M4, 180 granat M167, lukisan palsu dan lain-lain. Kemudian cerita pun berlanjut ke kedutaan Amerika Serikat, di mana di sana Silva sedang mewawancarai seorang ibu dan Alice sedang bertengkar dengan mantan suaminya, sampai-sampai melempar ponselnya dan hancur. Kemudian kita beralih ke Moskow, Rusia, di mana di situ terlihat Vera bersama tentara Rusia masuk ke sebuah pesawat yang di mana di dalamnya sudah banyak terdapat agen dari Rusia, dan Vera akan balas dendam terhadap James Silva dan kawan-kawannya melalui agen ketiga yaitu Linur. Kemudian Linur datang ke dutaan Amerika dengan santainya dan membawa sebuah disk di tangannya. Kemudian Lee dibawa ke ruang integrasi. Kemudian di ruangan lain ada berdebatan antara Silva dan Alice. Ternyata Alice mengetahui siapa Linur. Kemudian William Douglas mengatakan bahwa Linur membawa cesium dan menguncinya di dalam disk yang dibawa. William juga mengatakan kalau kita bisa membawanya keluar dari negara ini, maka Lee akan memberikan passwordnya. Kemudian Alice menemui Lee yang sedang duduk sambil menggerakkan jarinya dan mengajak bicara. Di percakapan kali ini kita bisa mendengar bahasa Indonesia walaupun hanya sedikit. Saya mau keluar dari negara ini sekarang. Buka disknya sekarang. Di ruangan Silva berada, salah satu agennya terkejut dan mengatakan ini cakram Ouroboros. Artinya ini akan menghancurkan diri. Seluruh program akan memakan dirinya sendiri dalam 8 jam dan semua datanya akan lenyap. Cerita pun berlanjut ke Lee dan Alice. Di sana Alice meminta membuka disknya dan Lee menjawab, "Saya mau keluar dari negara ini." Kemudian Alice terus memaksa tapi Lee tidak juga mau memberikannya. Dan Lee menyuruh untuk memeriksa lukisannya lebih teliti. Lee juga memberikan lokasi cesiumnya sehingga agen CIA Silva mempercayai Linur dan berniat akan melindungi Linur, namun dia tidak mendapat izin dari kedutaan.
Keesokan harinya kedutaan didatangi oleh wakil menteri luar negeri dan kawannya yaitu Axel. Dia ke sana menginginkan Linur dan Silva tidak setuju. Kita kembali lagi ke Linur, di mana Linur dibawa ke sebuah ruangan kesehatan dan menerima beberapa pertanyaan. Setelah menjawab, Linur diborgol dan ditinggalkan bersama dua dokter. Ternyata dua dokter tersebut adalah anak buahnya Axel dan berniat membunuh Linur. Linur menyadari hal itu karena dia melihat lambang sepatu mereka. Mereka pun bertarung. Di awal pertarungan, Lee sempat terpojok karena tangannya diborgol. Namun Lee tetap bertarung sampai akhirnya terlempar keluar ruangan. Dan ketika Lee bisa melepaskan borgolnya, dia pun menghabisi mereka semua. Silva yang melihat itu langsung mengurus surat pengunduran dirinya dan juga teman-temannya, dan membuat skuadnya sendiri untuk melindungi Linur yang bernama Overwatch. Di sana Silva dibantu oleh kawannya yaitu Bishop yang memimpin perjalanan mereka menuju bandara dari jarak jauh. Di awal misi mereka aman-aman saja, namun ketika sudah memasuki pertengahan, mereka dikejar oleh segerombolan motor dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Ketika mereka dikejar, tiba-tiba sinyal di markas Bishop gangguan dan membuat mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi. Dan ketika sinyalnya sudah pulih kembali, mereka pun melihat ulang dan ternyata pemotor itu meletakkan bom di mobil Sam. Kemudian Bishop mau memberitahu mereka, tapi sudah terlambat dan mobil mereka meledak. Akibat kejadian itu 3 orang meninggal dan Sam masih hidup, tapi keadaannya sungguh mengkhawatirkan. Kemudian Silva dan 3 rekannya beserta paketnya terpojok ditembak oleh pemotor tersebut, dan baku tembak pun terjadi lagi. Kemudian Ellis mencoba menolong Sam dan yang lainnya berperang. Salah satu pemotor tersebut mencoba mendekati Linur, namun Linur berhasil membuka borgolnya dan melawan mereka. Kemudian Silva meminta Ellis untuk masuk ke mobil, dan Silva melihat bahwa Sam sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Sehingga Silva memberikan granat kepada Sam dan meminta untuk meledakkan granat itu bersamanya. Kemudian Silva pergi dan Sam dikepung oleh pemotor tersebut, dan Sam meledakkan bomnya. Cerita pun berlanjut di sebuah restoran di mana Jimmy meminta bantuan ke sana dan menunggu mobilnya. Ketika sedang mengawasi sekitar, dia melihat Axel di luar. Kemudian Jimmy menghampiri Axel. Bishop sudah memperingatkan Jimmy supaya tidak keluar, namun Jimmy tidak mendengarkannya. Kemudian Jimmy dengan gaya sok jagonya menyuruh untuk Axel berhenti mengejar Lee. Tapi Axel menolaknya dan Jimmy malah menantangnya. Kemudian Jimmy masuk lagi dan menyuruh kawannya membawa Lee masuk ke mobil. Ketika mau pergi, Jimmy melihat bom di kasir dan segera menyelamatkan anak di sana dan bom tersebut meledak. Kemudian datang 2 orang wanita dan melemparkan granat ke Douglas sehingga kaki Douglas terluka parah dan perkelahian pun terjadi. Ketika Jimmy terpojok, Lee pun datang dan membantunya dan mereka segera pergi dari sana. Kemudian Jimmy meminta mobil baru kepada Bishop tapi sudah tidak ada waktu lagi. Jimmy harus secepatnya pergi ke bandara dan tiba-tiba mobil Jimmy ditabrak dari arah lain yang mengakibatkan mobil Jimmy rusak. Kemudian Jimmy dan kawan-kawannya terkepung lagi dan Jimmy meminta Ellis membawa pergi Lee dan Douglas yang akan menahan mereka semua. Dan sekarang drama pun dimulai, di mana Douglas diserang oleh banyak orang tapi masih bisa bertahan. Dan pada akhirnya Douglas tidak bisa bergerak lagi dan dibunuh oleh Axel. Aksi mereka pun terus berlanjut. Dan kini rekannya Jimmy hanya Ellis saja yang tersisa. Mereka berjalan ke dalam gedung bertingkat sampai akhirnya baku tembak terjadi, sehingga mengakibatkan Ellis dan Jimmy terpisah. Karena Jimmy tidak mau Ellis mati, Jimmy pun meminta Lee membantunya menemukan Ellis. Pertempuran pun terus berlanjut, sampai akhirnya Jimmy dan Lee menemukan seorang gadis kecil. Gadis itu ngasih tahu keberadaan Ellis. Di ruangan lain, Ellis sedang bertarung dengan seseorang bertubuh besar, sampai akhirnya Ellis terpojok dan akan dibunuh oleh orang itu. Tak lama kemudian Lee dan Jimmy pun datang dan menembak orang itu hingga tewas. Kemudian mereka keluar dari gedung itu dan Bishop ngasih tahu mobil barunya. Dan mereka segera pergi ke bandara. Di tengah perjalanan mereka dihalangi oleh Axel. Kemudian Bishop meminta King untuk menembak Axel dari udara. Dan mobil Axel beserta Axel meledak. Kemudian Jimmy melanjutkan perjalanannya. Di sini kita bisa lihat bahwa pesawat sudah mau berangkat karena mereka sudah kehabisan waktu. Tapi tiba-tiba Jimmy datang dan penerbangan pun dibatalkan. Dan sekarang Lee harus menepati janjinya dan Lee menyebutkan passwordnya. Kemudian ada beberapa ucapan perpisahan antara Jimmy dan Linur. Dan Ellis ikut bersama Lee di pesawat dan akan kembali lagi dalam 6 hari.
Di markas Bishop, salah satu agennya panik karena detak jantung Lee berdetak kencang. Kemudian kita diarahkan ke markasnya agen Rusia di mana Vera ditanya, "Sudah waktunya, kau mau lihat?" Kemudian Vera menjawab, "Iya." Dan semua di markas Bishop kebingungan karena Dix itu berbahasa Rusia dan ada wajah seseorang yang muncul yaitu wajah anak dari Vera. Dan Bishop pun baru menyadari bahwa itu adalah operasi Trojan Horse dan Lee bukan agen ganda, melainkan dia agen rangkap 3. Kemudian Bishop menyuruh Jimmy untuk mencegah mereka berangkat, namun semua itu sudah terlambat karena pesawatnya sudah terbang. Kemudian Bishop dan semua anggotanya di markas dibantai oleh orang Rusia dan mereka semua tewas kecuali Jimmy. Dan tidak ada yang tahu gimana nasibnya Alice di pesawat itu. Cerita pun kembali lagi ke Jimmy yang sedang diwawancarai. Jimmy mengatakan bahwa Linur tidak bisa ditebak, sangat terlatih, direkrut saat masih muda, dan dia meyakinkan kami untuk tidak mempercayai kami. Lalu dia meyakinkan kami untuk mempercayai dia. Dan di akhir film diperlihatkan Lee sedang berjalan santai, dan cerita pun selesai. Mungkin sekian saja pembahasan hari ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa kalian tekan tombol like, subscribe, share ke teman-teman kalian semua, dan tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di next video.